Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari pertama di minggu ini. Itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan tentu pertama-tama mari kita berdoa supaya Tuhan memimpin kita di dalam merenungkan firman Allah ini. Kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada untuk kami. Kami bersyukur hadir-Mu memberikan kami kekuatan juga semangat untuk tetap menapaki kehidupan dalam kesetiaan saat mendharma baktikan diri untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami terus Tuhan dengan apa yang ada pada kami, karena hanya dengan berkat-Mu kami kuat, kami sehat, dan kami mampu berkarya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami yang adalah firman itu sendiri. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 9. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembahan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Ingatlah, Kristus sedang bekerja setiap kali engkau makan. Saudaraku, kalau kita berbicara hidup, tentu di sana yang kita butuhkan salah satunya adalah makanan. Bahkan bisa dikatakan makanan itu menjadi sesuatu yang terpenting dalam hidup manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak makan. Ya, karena menurut manusia kalau dia makan dia hidup. Itulah alasan mengapa manusia berjuang dengan sekuat tenaga, bekerja siang dan malam hanya untuk mendapatkan makanan. Karena ada firman Tuhan yang berkata, janganlah beri makan orang yang tidak bekerja. Sehingga orang terus bekerja dan bekerja untuk supaya mendapatkan makan. Karena firman Tuhan tadi katakan kalau dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan makanan. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mau melihat persoalan ini dalam konteks spiritual, bukan konteks lahiriah, ya, jasmania, duniawi. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Supaya kita tidak terjebak dalam pengertian yang kita bangun sampai saat ini. Makanan itu selalu kita pahami seperti ya nasi, ikan, daging, sayur, dan sebagainya. Ya. Karena ada firman Tuhan juga yang berkata manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari kasih karunia Allah. Artinya saudaraku, bagaimana kita tempatkan Allah di totalitas hidup kita, yang kita imani sebagai yang memberi hidup. Jadi kita hidup bukan karena makanan, tapi kita hidup karena iman.
Ya. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita kedepankan iman ini, maka di sana kita akan katakan kita pasti makan. Ya. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tidak ada orang yang mencari Tuhan tidak makan. Tapi kalau dia hanya mengejar makanan, bisa saja dia kehilangan makanan. Ya. Nah, ini yang mau dijelaskan saudaraku di dalam bacaan Alkitab kita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi jangan kita menganalisa kekuatan Allah dalam ukuran matematika kita. Ya. Jangan karena kita pintar berhitung lalu kita mulai mendekatkan Allah dalam kekuatan hitungan itu. Ya. Di sini murid-murid Yesus ya, melihat dengan bekal yang ada 5 roti dan 2 ikan, dalam hitungan mereka ini tidak mungkin bisa diberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, secara logika akali memang itu dibenarkan. Dalam hitungan matematika tidak mungkin. Bahkan dikatakan di situ walaupun dibagikan dengan potongan-potongan yang kecil-kecil sekalipun, itu tetap tidak cukup. Ya. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita lihat supaya kita mulai mengakui akan kebesaran Tuhan bahwa kita dikenyangkan tidak hanya lewat makanan, tapi ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan. Mari kita lihat. Dengan 2 ikan dan 5 roti, ya, Tuhan bisa memberi makan sebegitu banyak orang, ya, karena dalam kekuatan Yesus yang percaya kepada kuasa Bapaknya, di mana ketika dia mengimani Bapaknya, dia tidak akan dipermalukan. Di sini Allah berpihak kepada Yesus sebagai manusia pada waktu itu yang sedang mengajar dan memberikan pencerahan kepada manusia. Dan tentu ini menjadi teladan baik bagi saya dan Bapak Ibu bahwa kalau kita mengimani Allah dalam Yesus Kristus, kita pun tidak dipermalukan. Bisa dibayangkan saudaraku dalam cerita itu, ketika mereka semua dibagikan makanan dari 5 roti dan 2 ikan ini, itu sisanya 12 bakul. Bisa dikatakan lebih banyak jumlah sisa dari persediaan yang ada. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Ya. Nah, jadi saudaraku, percayalah bahwa ketika kita ada dalam kuasa Tuhan, ketika kita ada pembelian Tuhan, kita pasti makan. Ya, itu yang mau dikatakan dalam tema khotbah kita. Ingatlah Kristus sedang bekerja setiap kali engkau makan. Kata Yesus bekerja setiap kali engkau makan, artinya kita tidak akan kehilangan berkat Allah ketika kita bersama dengan Tuhan. Makan itu bisa kita identikan dengan berkat. Mungkin dalam pengertian kemanusiaan kita, walaupun mungkin kita tidak makan berhari-hari, tapi ketika kita punya iman, betul-betul kita beriman. Ini garis bawahi, betul-betul kita beriman. Tidak ada sedikit pun ruang di hati kita merugikan Allah. Ya, mungkin saja kita tidak akan mati gitu loh. Berapa banyak orang kemudian saudaraku tidak makan berhari-hari tapi tidak mati. Sementara orang yang makan terus dan mati. Artinya mari kita mulai meletakkan betul-betul kepercayaan kita kepada Allah. Jangan kita meragukan Dia, saudaraku. Ini penting sekali. Khotbah-khotbah kita yang lalu betul-betul mau menempatkan Allah itu menjadi prioritas dalam hidup ini. Ya. Nah, saya pikir ini baik saat kita menjalani 1 minggu ke depan ini, ya. Betul-betul dari hari ini sampai Sabtu bahkan seterusnya, di totalitas hidup kita betul-betul kita percaya kepada Allah. Kita kedepankan Tuhan dalam hidup kita. Maka percaya Tuhan tidak akan menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bila mana kau dicobai, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Ini janji Tuhan, saudaraku. Makanya dia katakan dia itu Allah yang Alfa dan Omega, yang mengawali dan mengakhiri. Dia Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita. Ya, jadi ini spirit, ini penyemangat buat saudara dan saya supaya kita mulai mengerti, betul-betul kita mengerti kalau dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Keraguan, ketakutan para murid dibantah oleh Yesus bahwa dia bisa memberikan makan dengan angka yang sangat kecil, 2 ikan 5 roti. Ya. Dan diperlihatkan oleh Allah di situ sisa dari apa yang diberikan kepada orang banyak ini
12 bakul. Ini berkat, ini berkat. Jadi jangan pernah meragukan Allah. Karena Allah luar biasa, Allah hebat, Allah berkuasa. Karena itu saudaraku, semangat dan semangat terus hidup dalam kuasa Allah. Karena dalam Dia kita tidak akan mengalami sesuatu yang membuat kita tidak berdaya. Tapi dalam bersama Tuhan ada kekuatan, ada semangat, ada topangan, ada dukungan. Karena Tuhan selalu memberkati setiap orang yang mengandalkan Dia. Selamat berjuang untuk itu dan selamat membuktikan berjalan bersama dengan Tuhan supaya kita diberkati oleh-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kami, Engkau penting bagi kami. Engkau sangat penting bagi kami Tuhan. Jangan biarkan kami meninggalkan Engkau untuk hal apapun. Di tengah kelebihan kami, di tengah keterbatasan kami tetap menyembah Engkau, kami tetap mempermuliakan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami, langkah hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Agar bersama dengan Tuhan kami menampakinya, dan bersama dengan Tuhan kami mendapatkan berkat yang terbaik dari-Mu, yaitu berkat surgawi, kehidupan yang kekal, dan damai sejahtera pada Allah. Sehingga kami boleh bawa semuanya itu ke minggu-minggu selanjutnya untuk berkarya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.